Halo Smart Parents sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya Mam Ende tahu anak kita berbohong atau tidak. Dan jika betul anak kita berbohong, apa yang harus kita lakukan? Yuk, langsung saja kita bahas. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengetahui anak kita berbohong atau tidak adalah tidak ada. Kenapa? Karena jujur kita tidak akan pernah tahu apakah anak kita berbohong atau tidak. Karena berbohong itu hanya diri anak kita dan Tuhan yang tahu. Ya, memang itu jawaban lucunya. Tetapi memang betul, kita tidak pernah bisa tahu apakah anak kita berbohong atau tidak. Tetapi kita bisa membaca gelagat dan tanda-tanda jika anak kita berbohong. Apa yang harus dilakukan? Yang Mam Ende terus lakukan adalah mengeluarkan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal yang ingin dicari tahu. Misalnya, ya anak pulang malam, kita bertanya, kamu habis dari mana? Tadi pergi sama siapa? Ngapain aja? Jadi kita bertanya seputar hal-hal pulang malam, ya. Sambil kita bertanya, sambil kita mendengarkan, sambil kita melihat mimik wajah, perubahan gelagat perilaku anak kita. Jika perilaku anak kita mulai terlihat gugup, agak keringetan, itu tandanya anak kita sedang menutupi sesuatu. Tapi kalau anak kita jawabnya stay cool, ya, santai aja. Oh, baru pergi makan, tadi diajak sama teman-teman satu geng. Gitu. Habis itu jalan-jalan nongkrong di kafe. Nah, karena jawabnya santai begitu, kemungkinan anak kita berkata hal yang jujur. Kembali saya ingatkan, kita tidak pernah tahu sebagai orang tua, kita tidak akan pernah tahu 100% apakah anak kita jujur atau tidak. Karena kebohongan itu bisa ditutup sangat rapat. Tetapi kita bisa membaca ciri-ciri atau tanda-tandanya dengan cara tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar hal yang ingin diketahui. Ya, jadi kita lontarkan saja pertanyaan-pertanyaan biasa. Bisa bayangkan kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan biasa, tetapi anak kita menjawabnya dengan gugup, dengan terbata-bata, atau kalau yang sangat sensitif mulai keringetan, itu tandanya ada sesuatu yang dia tutupi. Ya, nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau anak kita sudah terbukti ada yang ditutupi atau dia berbohong? Maka yang kita bisa lakukan selanjutnya adalah mendengarkan. Ya, kita beritahu bahwa kayaknya kamu sedang menutupi sesuatu. Ada apa sih? Yuk, cerita sama papa. Jadi kita bisa lakukan mendengarkan. Ya, mendengarkan di sini adalah mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan ceritanya, bukan menjudge atau bahkan memarahi. Ya, jadi kita dengarkan kenapa ya alasan anak kita atau apa yang membuat anak kita sampai harus berbohong atau menutupi. Biasanya jawaban yang keluar adalah takut. Takut apa? Takut dimarahi ayah atau ibu. Oleh karena itu, yang nomor 2 yang kita lakukan adalah mendengarkan. Ya, bukan memarahi, bukan menegur, bukan menasihati, tetapi mendengarkan saja. Ya, setelah kita sudah mendengarkan alasan anak kita kenapa berbohong atau menutupi sesuatu, baru kita bisa lakukan yang ketiga, yaitu memberikan penjelasan. Saya ulang lagi, yang ketiga yaitu memberikan penjelasan. Bukan memarahi, bukan menegur, bukan menasihati, bukan menyindir, atau hal-hal lainnya yang membuat anak malah tidak nyaman. Tetapi kita bisa lakukan yang ketiga adalah memberikan penjelasan. Ya, penjelasan yang beralasannya. Kenapa sampai papa melarang kamu pulang malam? Bukan papa ini orang tua kolot yang nggak boleh pulang malam, nggak boleh ninggal. Tetapi papa ada alasan. Alasannya adalah A, B, C, D. Itu harus diberitahu ke anak. Sehingga anak tahu bahwa larangan yang dikeluarkan orang tua, misalnya ini kita ngomong larangan, itu ada dasarnya. Bukan sekedar larangan kosong, tapi ada dasarnya kenapa itu dilarang atau kenapa itu tidak boleh dilakukan oleh anak. Jadi kepada smart parents sekalian, bila kita merasa anak kita kok kayaknya sedang menutupi sesuatu atau sedang berbohong, kita bisa lakukan 3 hal ini. Ya, yang pertama adalah bertanya pertanyaan-pertanyaan sederhana seputar hal yang ingin diketahui. Yang kedua, mendengarkan secara seksama. Dan yang ketiga, memberikan penjelasan. Ya,
Yang ketiga ini memberikan penjelasan yang sangat penting supaya apa? Supaya kedepannya tidak terulang kembali, supaya kedepannya anak tidak berbohong lagi. Ya lebih baik dia jujur. Hati-hati, ada jebakan Batman yang sering orang tua lakukan yang akhirnya membuat anak lebih sering berbohong atau lebih sering menutupi sesuatu. Yaitu apa? Di saat anak jujur, kita marahi. Ya, maka dalam pikiran anak terhubunglah, terasosiasilah bahwa kalau dia jujur, dia dimarahin sekali. Nanti besok-besok dia jujur, dimarahin 2 kali. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sehingga sudah terbentuk dalam mindsetnya, kalau dia jujur sama papa mamanya, pasti dimarahi. Kalau sudah ada mindset dia jujur pasti dimarahi, maka Mom and Dad sangat susah sekali membuat anak itu mau berkata jujur. Karena dalam pikirannya, jujur sama dengan dimarahi. Oleh karena itu, jangan sampai terjebak jebakan Batman. Setelah kita mendengarkan alasan anak, jangan dimarahi, tapi kita berikan penjelasan. Tapi gimana kalau ternyata anak masih berbohong lagi? Kita sebagai orang tua memang harus punya hati seluas samudra dan selapang pegunungan. Ya, karena mendidik anak bukan perihal 1-2 hari. Mendidik anak itu butuh konsistensi. Jadi kalau anak memang masih berbohong, kita terus berikan penjelasan kepada anak. Kita terus sadarkan anak bahwa kalau anak jujur, orang tua tidak marah. Tetapi di balik kejujuran anak ada penjelasan yang akan diberikan oleh orang tua, tidak diberikan secara marah-marah, mengapa anak tidak boleh melakukan sesuatu. Ya, jadi kita bentuk mindset anak bahwa jujur kalau salah akan diberitahu yang benar. Jujur kalau salah akan diberitahu yang benar. Jangan sampai terbalik. Jujur kalau salah dimarahi. Loh kok dimarahi? Kan salah. Nah, kalau kita jujur kalau salah dimarahi, lama-lama anak tidak mau jujur lagi sama kita. Tapi kalau kita jujur, kalau salah diberitahu yang benar, kita terus-terusan seperti itu, maka anak tahu bahwa kalau dia melakukan kesalahan, dia akan berani jujur sama orang tuanya. Karena apa? Karena dia tidak akan dapat marah-marahan, dia tidak akan dapat hukuman, tetapi dia akan diberikan penjelasan yang benar. Kenapa dia salah dan kenapa dia tidak boleh melakukan itu ke depannya. So, smart parents sekalian, mari kita bersama-sama membesarkan anak kita menjadi anak yang pemberani, anak yang berani mengakui kesalahan, anak yang tidak menutup-nutupi kesalahan, dan anak yang tidak berbohong. Semoga video ini berguna dan bermanfaat, dan kalau bermanfaat, Mom and Dad bisa share ke orang tua atau Mom and Dad lainnya untuk bisa membantu lebih banyak lagi Mom and Dad di luar sana. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa.